Kronologi awal terjadinya tragedi Kanjuruhan dimulai dari kekalahan Arema dari Persebaya dengan skor 2-3. Setelah wasit meniup peluit, tim Arema tertunduk lesu dan kecewa. Pelatih dan manajer tim meminta maaf kepada supporter di Tribun Timur. Di sisi lain, supporter Tribun Selatan masuk ke dalam lapangan mendekati Sergio Silvia dan Maringa untuk memberikan kritik dan motivasi. Namun, beberapa supporter lain ikut masuk ke dalam lapangan. John Alvarezi berusaha memberi pengertian kepada supporter tersebut. Namun, banyak oknum-oknum dari berbagai sisi masuk ke dalam lapangan untuk meluapkan rasa kecewa ke para pemain, diikuti dengan pelemparan berbagai macam benda ke arah lapangan. Akhirnya, para pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti oleh pihak berwajib. Setelah para pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti, supporter tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke dalam lapangan. Akhirnya pihak aparat mulai melakukan upaya memukul mundur para supporter. Selanjutnya, supporter sisi utara menyerang aparat saat aparat memukul mundur supporter di sisi selatan yang ikut masuk ke dalam lapangan. Kondisi ini tidak kondusif. Pihak aparat menambahkan beberapa kali gas air mata ke arah lapangan dan para supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara. Para supporter panik karena terkena gas air mata dan kondisi di atas tribun semakin ricuh. Para supporter panik dan berlarian mencari pintu keluar, namun pintu keluar penuh dan sesak. Selanjutnya, di luar stadion banyak orang-orang yang terkapar dan pingsan karena efek setelah terjebak di dalam stadion yang penuh dengan gas air mata. Sekitar pukul 10:30 masih terjadi pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat. Di luar stadion di sekitar Tribun 2 terjadi kembali penembakan gas air mata. Kondisi di luar stadion sangat mencengkam. Banyak supporter yang berlumuran darah dan lemas bergelimpangan. Banyak teriakan dan tangisan wanita. Mobil-mobil hancur. Banyak kata-kata makian dan amarah. Batu batako, besi, dan bambu berterbangan. Penegakan hukum di Indonesia mengenai tragedi Kanjuruhan di tahun 2022. Hukum adalah kaidah yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan manusia. Sebagai suatu sistem yang mengatur tindakan dan perilaku, hukum menetapkan aturan yang harus diikuti oleh setiap individu yang berada dalam suatu wilayah yang berhukum. Fungsi hukum sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Pentingnya hukum terletak pada konsekuensi yang dikenakan atas pelanggarannya. Hukum bukan hanya sekedar seperangkat peraturan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan penegakan norma dalam masyarakat. Hukum di Indonesia yang terletak dalam peristiwa tragedi Kanjuruhan di tahun 2022. Yang pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 359 berbunyi, yang memiliki arti seseorang yang terjadi melakukan hal karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, maka dapat dihukum pidana dengan maksimal penjara 5 tahun atau maksimal kurungan 1 tahun. Yang kedua, pasal 360 KUHP berbunyi, pada ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan hal karena kealpaannya menyebabkan luka-luka, terutama luka berat pada orang lain, dapat diancam maksimal penjara 5 tahun dan maksimal kurungan 1 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, pasal 52 yang berbunyi, pasal ini mengatur tentang kesalahan teknis dan keamanan penyelenggara kejuaraan olahraga. Penyelenggara harus memenuhi persyaratan teknis cabang olahraga yang bersangkutan serta memastikan ketertiban umum, keamanan, keselamatan peserta dan penonton. Pasal 103 berbunyi, mengatur tentang sanksi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga yang melanggar ketentuan dalam pasal 52. Penyelenggara tersebut dapat dikenai pidana maksimal 2 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Yang ketiga, Peraturan Kapolri Nomor 1 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pasal 5 berbunyi, pasal ini mengatur tentang tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terhadap 6 tahapan yang harus dipilih oleh anggota sesuai dengan tingkat bahaya dan ancaman yang dihadapi. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dikaitkan oleh para penggugat yaitu dengan pasal 1365 KUHP. Yang satu, adanya perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum.
Yang ketiga, perbuatan bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian bagi para korban. Yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk mencegah dan meminimalisir kemungkinan terulangnya insiden serupa, semua pihak harus bekerja sama dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem keamanan dan penegakan hukum yang efektif. Hal ini melibatkan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan, penegakan hukum yang adil dan juga adil dan tegas terhadap pelanggar. Hukum di Indonesia harus dijadikan sebagai pedoman dalam membangun lingkungan pertandingan sepak bola yang aman dan bebas dari tindakan anarkis di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tragedi Kanjuruhan yang berhubungan dengan Pancasila, sila kedua. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Pancasila ada tiga definisi. Yang pertama, Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti prinsip atau asas dari kehidupan bernegara. Lalu, menurut I.R. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun dari sekian abad lamanya hanya terpendam bisu oleh kebudayaan dari Barat. Lalu menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang diartikan sebagai sendi, asas, dasar, atau pengaturan terhadap tingkah laku yang penting dan baik. Lalu nilai moral Pancasila. Nilai moral Pancasila adalah pedoman bagi masyarakat dalam bertindak hidup yang mana telah diatur dalam Pancasila atau ideologi negara Indonesia. Moral Pancasila juga dapat dikatakan sebagai sikap bermasyarakat yang baik dan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang khusus tentang Pancasila sila kedua. Pancasila sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan yang mengharuskan negara untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang beradab. Nilai-nilai dari sila kedua Pancasila sendiri terdiri dari mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sesama manusia, saling mencintai sesama, mengembangkan sikap tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena, dan mengembangkan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Meskipun sila kedua menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun pada kenyataannya tetap terjadi penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya ada pada tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pada tragedi Stadion Kanjuruhan di tahun 2022, terdapat penyimpangan dari sila kedua Pancasila. Dapat dibuktikan dengan beredarnya berita di dunia sepak bola tentang peluncuran gas air mata sebanyak 45 tembakan yang tidak semestinya dan menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Menurut Komnas HAM, hal ini telah melanggar hak untuk hidup, hak atas kesehatan, melanggar hak mendapatkan keadilan, melanggar hak atas rasa aman, melanggar atas hak anak, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan entitas bisnis yang mengabaikan hak asasi manusia. Tragedi Stadion Kanjuruhan telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, namun tidak termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat. Tidak termasuk sebagai pelanggaran HAM yang berat ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyinggung unsur sistematis atau meluas. Namun, meski seperti itu, tragedi ini perlu mendapatkan hukum yang serius mengingat jumlah korban yang masif. Akibat dari tragedi ini, sebanyak 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar disebabkan oleh sesak napas dan desak-desakan yang terjadi setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata ke tribun yang penuh dan sesak. Beberapa korban yang tersorot dalam tragedi Kanjuruhan ini antara lain, yang pertama ada Deborah Acha Stefani yang berusia 19 tahun. Deborah merupakan salah satu korban terluka dari tragedi Kanjuruhan. Deborah mengalami kondisi kesehatan yang serius pasca insiden. Deborah menjadi sering gelisah, mengalami tremor pada kedua tangan dan menjadi lebih pelupa. Dan yang kedua ada Hadi Pranoto yang berusia 44 tahun. Hadi adalah seorang pekerja swasta dan penggemar setia Arema FC. Ia tewas akibat sesak nafas dan desak-desakan saat berusaha keluar dari stadion yang tertutup gas air mata. Yang ketiga ada Aisyah Putri
yang berusia 30 tahun. Aisyah merupakan seorang ibu rumah tangga yang menjadi salah satu korban dalam tragedi Kanjuruhan. Ia tewas akibat kekurangan oksigen setelah terjebak di dalam stadion. Kematian Aisyah meninggalkan luka dan duka mendalam bagi suaminya dan 2 anak kecil yang kini harus tumbuh tanpa ibu. Dan yang keempat ada Muhammad Firdi Prayoga yang berusia 3 tahun. Prayoga merupakan korban termuda dalam tragedi ini. Ia tewas bersama ayahnya, Rudi Haryanto, saat berusaha keluar dari tribun 13 yang penuh dan sesak setelah pertandingan. Kemudian ada para perilaku yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Yang pertama ada Abdul Haris, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC yang divonis selama 1 tahun 6 bulan penjara. Abdul Haris dianggap tidak memastikan standar keselamatan yang memadai dalam pelaksanaan pertandingan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 6 tahun 8 bulan. Yang kedua ada Suko Sutrisno yang bertugas sebagai security officer Arema FC divonis 1 tahun penjara. Majelis Hakim memutuskan bahwa Suko Sutrisno melanggar pasal 359 KUHP. Selain itu, pasal lain yang disebutkan dalam vonis termasuk pasal 360 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 pasal 52. Yang ketiga ada Bambang Siddiq Ahmadi yang saat itu menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Malang yang divonis bebas. Hakim menyatakan bahwa Bambang tidak terbukti secara sah. Ia sebelumnya dituntut hukuman 3 tahun penjara. Dan yang keempat ada AKP Has Darmawan. Hakim memutuskan bahwa Komandan Kompi Brimopolda Jatim, AKP Has Darmawan bersalah karena melanggar pasal 359 dan 360 ayat 1 dan 2 KUHP. Hukuman penjara awal tahun dikurangi menjadi hanya 1 tahun 6 bulan. Wahyu Setio Pranoto yang saat itu menjabat sebagai Kopag Ops Polres Malang yang divonis bebas. Sama seperti AKP Bambang Siddiq Ahmadi, Wahyu dinyatakan tidak bersalah dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Ia sebelumnya dituntut hukuman 3 tahun penjara, namun pengadilan memutuskan bahwa Wahyu tidak terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan tragedi ini.